Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku kelas 9, Insya Allah hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Kenalkan, saya Bapak Susilo Utomo yang akan menggantikan Abah, Insya Allah. Walaupun kita belum tatap muka, tapi pada saatnya nanti pasti kita akan ketemu. Seperti biasa, atau kita akan membahas modul pembelajaran bahasa Arab ini kebalik karena memang kameranya kamera selfie ya. Anak-anakku tentu sudah punya buku ini. Buka di pelajaran pertama itu tentang Ra'sus Sanatil Hijriyah, yaitu bagaimana kita mengenal tahun Hijriah. Nah, tetapi sebelum itu diperintahkan atau dilanggengkanlah, dibiasakan untuk selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab yang berisi bahasa Arab, dan bahkan seluruh ilmu itu bersumber dari Al-Quran, baik ilmu nahwu, ilmu soroh, ilmu yang lainnya, apalagi ilmu bahasa Arab tentu bersumber dari Al-Quran. Nah, di halaman berikutnya itu ada kosakata atau al-mufrodat, disuruh kita menghafalnya. Kenapa? Karena kalau kita sudah menghafal mufrodat ini, kelanjutannya akan mudah membuka pelajaran-pelajaran berikutnya. Bahkan kalimat yang sulit di dalam judul berikutnya itu akan tertolong dengan kita membaca al-mufrodat. Nah, hari ini kita akan baca di al-istima'. Al-istima' itu menyimak, di mana anak-anakku menyimak kalimat per kalimat yang akan saya bacakan, sekaligus nanti akan saya terjemahkan. Kemudian anak-anak nanti setelah memahami dan bisa diulang-ulang video ini, terus kemudian mengerjakan tugas. Dan tugas itu dikirim ke WA saya nanti, insya Allah. Ada 2 tugas nanti, tugas dan latihan. Baik, saya mulai. At-Tarikhul Hijriyu, yaitu penanggalan Hijriyah. Jadi ada penanggalan itu banyak anak-anak ya. Ada penanggalan Hijriyah, ada penanggalan Masehi atau Miladiyah, ada penanggalan tahun Saka dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas atau membaca tentang penanggalan Hijriyah. At-Tarikhul Hijriyu au At-Takwimul Hijriyu. Penanggalan Hijriyah atau kalender Hijriyah huwa takwimun islamiyun. Dia adalah penanggalan Islami. Artinya kalau tahun Saka itu kan dari luar sana, dari Bali, dari orang-orang India, itu tahun Saka. Terus nanti ada tahun-tahun yang lain seperti tahun Miladiyah, itu berarti orang-orang Nasrani itu makainya, dan sekarang menjadi kalender umum. Nah, tetapi ini untuk khusus Islam namanya takwimun islamiyun, yaitu at-takwimul hijri, yaitu kalender hijriyah. Yuhaddidu tawarikho ayyamis sanatil qamariyah, dan ditentukan tarikh-tarikhnya atau penanggalan ini, hari-harinya sampai kepada tahunnya itu dihitung dari Qamariyah, perputaran bulan, bukan perputaran matahari. Kalau Miladiyah itu perputaran matahari. Wa ya'tamidul muslimuna fi tahdidit tarikhil hijri alal qamari, dan orang-orang muslim menentukan atau bersandar pada penanggalan Hijriah itu atas Qamar. Qamar itu berarti bulan, bukan bulan Januari itu, tapi bulan yang bentuknya malam hari itu maksudnya Qamar. Kalau Syahrun itu juga bulan,
Tapi bulan itu ada namanya. Bulan Januari misal, bulan Rabiul Awal itu namanya syahrun. Tapi kalau Qomarun itu bulan yang memang bentuknya itu bulan bundar yang keluar malam hari, itu namanya Al-Qamar. Kenapa? Karena memang penanggalan ini bersumber dari perputaran bulan saat mengelilingi bumi. Wa ala dauratihi syahriyati wa syaklihi li tahdidil ashur. Dan karena perputarannya itu akan menentukan bentuk bulan. Syaklun itu bentuknya dari mulai kecil. Oh, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, nanti pas bundernya betul itu tanggal 15. Makanya wasyaklihi litahdidil ashur, untuk pembaharuan, untuk barunya bulan. Sampai nanti hilang, muncul lagi sampai tanggal 15 bulat gitu. Yastakhdimul muslimuna alat takwimi khosotan fil munasabatid diniyah. Dan orang-orang muslim memilih atau menggunakan kalender ini khusus untuk munasabah. Al munasabatid diniyah itu adalah acara keagamaan. Jadi kalau acara keagamaan itu biasanya menggunakan kalender hijriah. Wa tahdidiha kal yaumil awwali min syahri Ramadan. Seperti apa di sini? Seperti mengawali bulan Ramadan. Kenapa kalau bulan Ramadan diawali atau ditentukan dengan Qamariyah? Kenapa di sana ada alladzi yajibu fihi syam, yang di dalam bulan itu ditentukanlah bulan puasa atau awal puasa, karena di dalamnya ada puasa. Wa tahdidi Idul Fitri, dan juga untuk menentukan Idul Fitri. Kenapa? Karena di sini nanti menyangkut ibadah, kan begitu. Ada ibadah yang memang tidak boleh dilakukan seperti puasa. Makanya perlu diketahui kapan selesai Ramadan. Untuk menyongsong 1 Syawal, orang 1 Syawal itu nggak boleh puasa, bahkan hukumnya haram. Makanya di situ perlu ditentukan betul kapan tanggal 1 Syawal. Makanya Idul Fitri itu kan 1 Syawal tuh. Wa Idul Adha wal yaumil awali minas sanatil hijriyah, tahun baru hijriyah al jadidah al maulidin nabawi, pada waktu bulan Maulud, itu kapan masuknya, wa ghairiha, dan lain sebagainya, minal ayyam, dari hari-hari yang memang untuk diperingati dalam Islam. Wa ta'tabirul mamlakatul arabiyyatu saudiyatu namudzajan liddaulatil lati ta'tamidu ala tarikhil hijri fi tahdidi ayamis sanah. Dan juga begitu Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi itu juga memakai daulah itu atau perputaran itu, yang kemudian mereka juga bersandar pada penanggalan hijriyah ini untuk menentukan tahun baru dan lain sebagainya. Wa ta'tamidu katarihi litauthiki kulli mustanidatiha ar-rasmiyah, dan juga menentukan tanggal-tanggal yang resmi, kapan harus libur ya, kapan harus tauthik. Tauthik itu bisa wasakoh. Wasakoh itu bisa diartikan sebagai apa ya, istilahnya itu ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh kerajaan Arab Saudi. Misal ini hari apa dan lain sebagainya, kapan harus buka satirnya Ka'bah, kapan harus mencuci dinding itu, mencuci di dalam Ka'bah, itu ditentukan dengan tarikh hijriyah itu. Waqad sumiyat takwimul hijriyu bi'itibaril khalifatir rasyidi Umar bin Khattab, dan dinamai ya, kenapa dinamakan hijriyah ini resmi betul oleh Umar bin Khattab saat beliau
menjadi khalifah. Awalnya bingung bagaimana untuk memulai pengkalenderan ini, kan gitu. Akhirnya para sahabat berkumpul dan ide yang cemerlang ini berasal dari Umar bin Khattab yang awalnya, oh kita mulai dari lahirnya Rasul, oh kita mulai dari wafatnya Rasul, oh akhirnya sampai tercetuslah oleh Umar bin Khattab atau dalam riwayat yang lain Ali bin Abi Thalib menentukannya dengan cara apa? Kapan hijrahnya Rasul gitu. Maka nanti kalendernya kalender Hijriah. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Semoga Allah meridainya dan juga merahmatinya. Awalu man ansa'ahu wa wada'a hadat takwim. Dan orang yang pertama kali membuat ide ini adalah Umar bin Khattab. Waqad haddada li bidayati hadat takwim mundu bidayati hijratir Rasulil Karim Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad haddada li bidayati hadat takwim, dan pengkalenderan ini ditentukan dimulainya mundu bidayati hijratir Rasul, dimulainya hijrahnya Rasul yang maha mulia Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam min Makkatal Mukarramati ilal Madinatil Munawwarah, dari Mekah ke Madinah. Kenapa di sini ada min Makkata enggak min Makkati? Karena Makkah itu sudah mabni, enggak boleh dirubah-rubah. Min Makkata al Mukarramati. Makkata itu sebenarnya dia isim min, kemudian dia mudhof, al Mukarramati itu mudhof ilaih. Ilal Madinatil Munawwarati, ke Madinah yang bersinar atau Madinah Munawwarah. Itu hijrahnya Rasul ai fi tsani asyara min Rabiul Awal, dan bulannya itu kalau dihitung itu tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nah, ini di sini ada ya, Bapak agak bingung, bukan bingung sih, tapi di sini harusnya tidak ada alif lam, tapi di sini ada alif lam. Harusnya awalu sanatin fi bidayati takwim, dan permulaan pengkalenderan itu dimulai dari hijrahnya Rasul. Wahiyya ma tawafaqatsani wal isrinal miladi, dan ini juga lebih abstrak bahwa 22 miladi. Waqad kanal muslimuna wal arabu qadiman, dan orang-orang muslim Arab dulu yatba'una fi tahdidi ayyamihimul asyhuril hijriyatil qamariyati sabiqon mundu asril jahiliyah, dan mereka itu sudah mengikuti hari-hari. Jadi orang-orang Arab dulu sebelum datangnya Islam atau orang muslim itu sudah memakai asyhur-asyhur itu, bulan-bulan itu, yang bulan hijriah itu sudah ada. Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu sudah ada sebelum Islam datang. Bahkan yang belum ada cuma tahunnya aja. Kalau dulu sebelum ditentukan tahunnya itu dinamakan hari-hari yang masyhur atau kejadian-kejadian yang masyhur. Misal seperti lahirnya Rasulullah tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena waktu itu belum ada tahun berapa, belum ada, pengkalenderannya belum dimulai. Nah, saat beliau lahir itu tentara Abraham menyerang Mekah pakai bala tentara yang pakai gajah, makanya amul fil, tahun gajah. Pada waktu Rasul ibunya meninggal, kakeknya meninggal, istrinya meninggal, itu amul huzni, tahun berduka cita, dan lain sebagainya. Nah, ini udah selesai anak-anakku semua. Mohon diulang-ulang video ini, dan nanti anak-anak bisa menjawab di halaman yang ke-8. Itu ada tugas mandiri dan tertib latihan. Jadi tolong dijawab dan disempurnakan itu. Nanti jawabannya dipoto, kemudian dikirim ke WA Bapak. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.